Halo semuanya, jadi untuk kali ini kami dari kelompok 11 akan membawakan presentasi dengan judul Guru sebagai Profesi yang beranggotakan Cecilia Maristela BR Panyangin dengan NIM akhir 023, selanjutnya Ferdia Pratnyani dengan NIM akhir 024 dan Ketut Liarwiyani dengan NIM akhir 025. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian guru. Profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Menurut KBBI pada tahun 2005, kata profesi berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Menurut Kamus KBBI, guru merupakan orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya atau profesinya sebagai mengajar. Selanjutnya adalah pengertian guru menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Purwanto. Orang yang diserahi tanggung jawab sebagai pendidik di lingkungan sekolah adalah guru. Dan yang kedua adalah Husnul Khotimah. Mereka yang memfasilitasi transisi dari pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik disebut dengan guru. Yang ketiga yaitu Dri Atmaka. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam pengembangan baik fisik dan juga spiritual. Yang keempat ada E. Mulyasa. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima, menurut Ahmadi, pendidik adalah sebagai mengawasi peran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang keenam, menurut Moh Huzer Usman, guru adalah tugas semua orang dan otoritas dalam pendidikan dan pengajaran di lembaga pendidikan formal. Yang ketujuh, menurut Nur Jamaluddin, guru adalah pendidik. Orang dewasa yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan atau bantuan kepada siswa dalam pengembangan tubuh dan jiwa untuk mencapai kematangan. Mampu berdiri sendiri, dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan individu yang mampu berdiri sendiri. Selanjutnya ada hakikat guru. Dalam dunia pendidikan, guru merupakan faktor penting dan utama, karena guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, terutama di sekolah, untuk mencapai kedewasaan peserta didik sehingga ia menjadi manusia yang paripurna dan mengetahui tugas-tugasnya sebagai manusia. Guru adalah kunci pendidikan. Artinya, jika guru sukses, maka kemungkinan besar murid-muridnya akan sukses. Tugas guru. Yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya. Yang kedua, membantu anak belajar sehingga kemampuan intelektualnya tumbuh. Yang ketiga, menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Yang keempat, menanamkan berbagai nilai-nilai dalam diri peserta didik sehingga melekat. Yang kelima, membangun watak dan kepribadian peserta didik. Yang keenam, mengajar peserta didik bagaimana berhubungan dengan orang lain. Yang ketujuh, mengembangkan peserta didik menjadi orang yang berakhlak mulia. Selanjutnya, ada persyaratan guru. Syarat guru sebagaimana yang tercantum dalam pasal 42 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang ketiga, ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, persyaratan guru menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hamalik. Hamalik mengatakan bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional, maka untuk menjadi guru harus pula memenuhi persyaratan yang berat. Di antaranya adalah harus memiliki bakat sebagai guru, memiliki keahlian sebagai guru, memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi, memiliki mental yang sehat, berbadan sehat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Guru adalah manusia berjiwa Pancasila dan guru adalah seorang warga negara yang baik.
Suwarno, sebagaimana yang dikutip Rosyadi, mengusulkan 6 syarat yang harus dimiliki oleh setiap pendidik, yaitu kedewasaan. Levingold berpendapat seorang pendidik harus orang dewasa. Identifikasi norma, artinya menjadi satu dengan norma yang disampaikan kepada anak. Yang ketiga, identifikasi dengan anak. Yang keempat, knowledge. Yang kelima, skill. Dan yang keenam, attitude. Yang selanjutnya, menurut Akyak. Akyak mengemukakan bahwa guru sebagai pendidik generasi mendatang diharapkan memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Dari segi kualifikasi, guru perlu memiliki kelayakan akademik yang tidak sekedar dibuktikan dengan gelar dan ijazah. Dari segi kepribadian, guru perlu memiliki kepribadian yang tinggi, yang dihiasi dengan akhlak yang mulia dalam segala perilakunya. Dari segi pembelajaran, guru perlu memahami ilmu teori dan praktek pendidikan dan kurikulum. Dari segi sosial, guru sebagai pendidik perlu memiliki kepekaan sosial dalam menghadapi fenomena sosial di sekitarnya. Dari segi religius, guru perlu memiliki komitmen keagamaan yang tinggi. Dari segi psikologis, guru perlu memiliki kemampuan mengenal perkembangan jiwa anak, baik aspek intelektual, emosional, dan spiritual. Dari segi strategi, guru perlu memperkaya diri dengan berbagai metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Selanjutnya adalah kompetensi dan indikator guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogik yang meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Ada kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran dari sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Macam-macam organisasi kependidikan di Indonesia. Yang pertama, ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau kita singkat dengan PGRI. PGRI lahir pada 20 November 1945 setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua, ada ISPI, yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, yang lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Dan yang terakhir ada Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau kita singkat dengan IPBI, yang didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Selanjutnya ada Kode Etik Guru Indonesia. Yang pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didiknya. Yang kelima, guru memelihara hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan. Yang keenam, guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Yang ketujuh, guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan maupun di dalam hubungan keseluruhan. Yang kedelapan, guru bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami ucapkan terima kasih.